Di acara pesta rakyat KD, ada kisah yang tak semua orang kuat menyaksikannya. Seorang bocah kecil, ditinggalkan ayahnya untuk selamanya. Ibunya harus pergi jauh, menjadi pekerja di negeri orang demi harapan hidup yang lebih baik. Dan kini ia hanya ditemani kasih sayang seorang nenek, dalam sunyi yang tak selalu bisa dipahami. Di tengah kisah itu, hadir sosok yang tak sekadar melihat, tetapi merasakan. Didi Mulyadi datang, bukan dengan kata-kata besar, melainkan dengan pelukan hangat yang sederhana, namun penuh makna. Air mata yang jatuh bukanlah kelemahan, itu adalah bukti bahwa hati masih hidup, bahwa empati masih ada. Dalam pelukan itu, seolah tersampaikan pesan bahwa anak ini tidak sendiri, bahwa masih ada yang peduli. Momen itu bukan sekadar peristiwa biasa, bukan pula sekadar gambar yang tertangkap kamera. Ia adalah cerminan dari ketulusan yang sulit dibuat-buat. Dari sana kita belajar bahwa bangsa ini tidak hanya membutuhkan pemimpin yang cerdas, tetapi juga pemimpin yang memiliki hati. Hati yang mampu merasakan luka rakyatnya. Hati yang mampu hadir tanpa jarak, tanpa sekat. Karena sejatinya, membangun negeri bukan hanya soal angka dan kebijakan, tetapi tentang bagaimana cinta dan kepedulian tumbuh di setiap langkahnya. Dan dalam momen sederhana itu, kita diingatkan kembali bahwa Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin. Indonesia membutuhkan sosok yang memimpin dengan cinta, yang merangkul tanpa membedakan, yang hadir bukan karena jabatan, tetapi karena ketulusan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa sekecil apapun kebaikan, akan selalu berarti bagi mereka yang membutuhkan. Dan dari ketulusan seperti inilah, masa depan bangsa bisa dibangun, lebih kuat, lebih hangat, dan lebih manusiawi. Tadi anu naros sederhana pertarsana. Kumaha? Kan biasanya cenah pemain calon sok aya nomor. Nah, ya kan teh cenah nomoran. Apa mungkin tes penetapan? Oh, penetapan dulu kan. Kaping 22 September penetapan teras pengambilan nomor. Tah, tadi urut. nu naros ke dipengker. Penetapan dulu nanti tanggal 22 September, terus Kang? Baru nanti ada nomornya. Nomor urut. Acan aja nama. Ya. Ada teu di nomoran guys, aya foto Aya fotonya jelas. Gambil. Jadi saya kagum sama Kang Dedi karena nggak ada capeknya. Semangatnya stabil. Dari pertama kita ketemu jalan terus sampai sekarang Ya. tidak pernah kelihatan capek, tidak pernah lah. Apalagi kalau udah ketemu rakyat, wajahnya sumringah selalu ya. Iya, kebahagiaan saya itu ketika melihat rakyat bahagia di panggung seperti ini. Amin. Hari ini saya baru bisa memberi kebahagiaan di panggung. Suatu saat saya berikan kebahagiaan dengan kemampuan anggaran Pemprov Jabar. Jadi Kang Dedi ini cerita banyak ke saya tentang niatannya untuk Jawa Barat. Ingin membangun segala rupanya dengan sebaik mungkin. Dan kita sebagai rakyat tentu saja tugas pertama adalah mendukung dan mendoakan Kang Dedi supaya mulus jalannya ya. Amin. Rakyat mah teu loba kahayang. Hayang jalan mulus, sakola jeung imah aralus, pamingpin nabarcus, kabeh rakyatna kaurus. Eta. Ulah sekolah aralus tapi rakyat teka urus oke susah jadi harus semua ya. Iya. Namun tadi Kang jalan marulus, jalanna mulus, sakolah aralus, pajabatna barcus, rakyatna kaurus. Emut ya. Oh, gampang.
Jadi seueur nu nyebat Kang Deddy Mulyadi teh Bapak Aing, Bapak Kuring, Bapak Aing, Bapak Kuring. Dan beliau sebentar lagi saya yakin akan menjadi Bapak masyarakat Jawa Barat ya. Lamun cek urang Depok mah babeh gue. Babeh gue nya kan babeh gue. Siap Kang, hanya itu pertanyaannya Siap. tadi di belakang. Kang Kang Deddy teh nomor sepatu acan cek abdi teh. Tapi sudah dijawab. Pami nomor sepatu mah 40. Nomor sepatu 40 pasti. Lancingan lebet es. Siap Kang, hatur nuhun. Ais, mangga. Siap. Kurang teraskeun nyanyi. Sok di foto heula, mempeng tepang, mempeng tepang. Cobon. Pisan Rame damena tertib Kang di Dul. Kang Dul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan wangi ieu teh nu ngulemna puas. Amin. Nontonna puas. Amin. Atuh urang oge bagjanya. Beres pisan. Saudara-saudara. Ya, Ya, saudara-saudara. berbicara tentang Jawa Barat, tentang pemimpin, tentang rakyat, pasti kita harus bicara tentang satu hal yang harus dimiliki oleh seluruh warga Jawa Barat, yang harus dimiliki oleh siapapun yang memimpin Jawa Barat, dan sesuatu itu adalah cinta. Ya, Cinta. semua persoalan yang rumit bisa diselesaikan dengan cinta. oleh orang-orang yang memiliki cinta di dalam hati dengan tulus ya. Jadi mari kita belajar untuk hidup selalu memiliki rasa cinta dan ingat bahwa yang paling sengsara di dunia ini adalah orang yang tidak memiliki cinta. Kang Omen harganya. Dan saya minta biar acara jadi seru, yang pegang handphone naikkan handphonenya, nyalain flashlightnya ya. Oke. Oke, Kang Omen play. Janten engke ngagebru, engke janten kecelakaan, janten masalah. Ayo. Tok. Ayo. Mikna. Ayo. Sok, mangga aya sini Neng. Iya, sok. Ya. Iya. Sok. Sok calik. Waduh. Ieu paling wanian di tadi Hang. Bulan. Hang. Oh. Wow, yuk budak itu tadi mau tah pisan ya. Waduh, ih senal naon ieu teh? Saya. Senal. Calana meuni saroek ieu. Sok. Oh. Sok, cek mikna, cek. Cek. Sing tarik, tadi wanian ngomong tarik. Cek. Sing tarik. Cek. Hiji, dua, tilu, opat teruskan. J 2 3 4 5 genep 7 8 9 10. Mau sing tarik. Wau teh kasih ya. Saha? Orang. Waduh. Maneh saha Ketakutan. ngaranna? Sok terus. Han? Jalal. Jalal. Urang mana? Reng Jangga. Di dia. Jauh. Oh, Orang jaga teh di dia. Oh, jing jangan teh ieu. Sakola teh Sekolah kelas seberapa? 5 SD. Mama di mana? di Saudi. Subhanallah. Oh, nyanyakeun wae Mamahna di Di Saudi. Saudi. Nges lila. Terus Sabaraha tahun. buka Nges teu amprok jeung mama. Saberat. Hayang amprok di jeung mama. Hayang. Bapak? di Kalimantan. Ya Allah. Iya nu diceritakeun tadi teh nya. Jadi bapak di Kalimantan, mamah di Saudi. Bapak di Kalimantan gawe, Duka. kawin deui. Duka cenah. Jujur, bapak di Kalimantan tek boga pamajikan deui apa digawe? Duka ya. Duka teh apa Teu apa? Ka bapaknya ho beungeut. Luka. Di umur sabaraha taun teu nyaho beungeut bapak. Duka. Ya, jadi bapakna teu apal. Teu ngaranna saha bapak? Dimas. Dimas. Oh. Tapi teu apal ngaran beungeut bapak teu apal. Teu apal. Lebaran kamari amprok teu? Teu. Lebaran itu amprok teu? Teu. Teu. Jadi teu amprok jeung bapak, ya. Ayeuna cicing jeung saha? Jeung nenek. Jadi nami nate Jalal. Jalal. Jalal teh geus teu amprok jeung bapak. Papa. Boga emak ge di Saudi. Cicing jeung Nini. Ungapoy jeung Nini. Nya. Dahar ti Nini. Ti orok. Diurus ku Nini. Geus sabaraha taun mama di Saudi na? Kelas 5 SD berarti umurna 11 tahun. Geus sabaraha taun? Ayeuna sabaraha tahun?
Iraha balikna cenah. Luka. Tos SMP. Oh, nges SMP karek uwi. Mama di Saudi ngalah duit dengan saha? Ya, Dengan Jalal. Boga adi teu? ente, Lancep? ente. Jadi Oh. Jalal teh sorangan. Sarangan. Hayang amprok jeung mama. Hoyong, Hayang amprok jeung bapak. hoyong. Hoyong amprok jeung bapak. Ya. Sok nyarita pasti bapak nang ngadengieun. Sok. Bapak. Ya. Saha bapak teh ngaranna Pak Dimas? Sok. Pak Dimas. Ya bisa iya. Nah. Di momen ini, saya yakin bukan hanya saya yang menahan air mata. Jutaan penonton di Indonesia ikut merasakan hal yang sama. Bagaimana tidak, kita menyaksikan kerinduan seorang anak yang ditinggalkan sejak ia masih begitu kecil, hingga kini tumbuh menginjak usia remaja, tanpa pelukan utuh dari orang tuanya. Ada luka yang tak terlihat, ada rindu yang tak selalu bisa diucapkan, namun terasa begitu dalam, begitu nyata. Dan di tengah haru itu, hadir sosok yang bukan hanya melihat, tetapi benar-benar merasakan. Deddy Mulyadi hadir dengan ketulusan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, bukan sekadar mendekat, tetapi memeluk dengan hati. Di pelukan itu, seakan semua beban, semua rindu, mendapat tempat untuk bersandar. Air mata yang jatuh, bukan dibuat-buat, melainkan lahir dari rasa cinta yang begitu dalam. Momen ini mengajarkan kita, bahwa di negeri ini, masih ada pemimpin yang peduli. Pemimpin yang tidak hanya bekerja dengan pikiran, tetapi juga dengan hati. Bukan tentang pencitraan, karena ketulusan tidak pernah bisa disembunyikan, dan tidak pernah bisa dibuat-buat. Di momen inilah, kita melihat harapan itu nyata, bahwa Indonesia sedang memiliki sosok pemimpin yang kita dambakan selama ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, untuk terus melangkah, membawa negeri ini menjadi lebih makmur, lebih beradab, dan lebih bermartabat. Dan semoga ketulusan seperti ini tidak hanya menjadi satu momen, tetapi menjadi cahaya yang terus menerangi perjalanan bangsa ini ke depan. Hayang ditangkep model gitu ku bapaknya. Hayang ditangkep model gitu ku mamahnya. Arek jadi budak bager moal. Arek. Di nini engke babantu nya, dan ini mah bager nguruskeun nek kiriman artos ti mamah mah nya. Mengke mama upami uih ka dieu tong uih deui ka ditu bareng jeung Ujang nya. Ah, daek teu ingun domba. Daek nyen kandangna. Daek nyen ieuna. Nah. Sok. Iya ya artos 4.100.000. Dijejegan ku Kang Dedi jadi 10 juta. Oke, uih kan ini isukan jeun kandang domba nu alus. Eusian ku domba jalu hiji domba bikang natilu nya, ngangon domba meh teu pikiran teu ngalamun ka mamana, fokus jadi budak nu hebat. Engke hiji waktu geus dewasa urus mamah ku hidup nya, teu kudu mamangkatan deui ka luar negeri. Hidup kudu jadi jalma lalaki nu waluya, lalaki sampurna, lalaki nu boga wibawa jeung boga komara nya. Tok aya ninina teu gaya kadieu jeung saha tadi? Jeung Nini. Iya. Sok ieu capengan artosna ke canak kirangna dipengker di Pak Hendrik. Ya. Bapak Ibu sadayana, kasus numurang kali dikantunkeun ku ibuna ka Arab, dikantunkeun ku ramana sanes hiji tapi ribuan. Dipriyogikeun pamimpin nu bisa jadi bapak pikeun barudakna. Mimpin generasi kapayuna. Jawa Barat
lembur anu subur makmur gemah ripah repeh rapih, rahayatna kudu waluya walagri. Hatur nuhun ka urang Cianjur metos nampi sim kuring di dieu. Kami wengi ieu mung hiji, mudah-mudahan hiji waktos ribuan puluhan ribu maruang kalir Cianjur terarah, terurus ngawangun masa depan anu istimewa. Hatur nuhun cag. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di tengah perjalanan hidup bangsa ini, kita belajar dari sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, bahwa kepemimpinan sejati lahir dari hati yang penuh cinta kasih, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada alam, budaya, dan warisan negeri ini. Kita diingatkan bahwa menjadi warga negara bukan sekadar hidup berdampingan, tapi saling menjaga, saling peduli, dan saling menguatkan. Dari beliau, kita belajar arti kesederhanaan, kepedulian, dan keberanian untuk berbuat nyata demi kebaikan bersama. Mari kita tanamkan dalam diri rasa cinta kepada sesama, kepada lingkungan, dan kepada negeri yang kita cintai ini. Dan kita panjatkan doa, semoga Kang Deddy Mulyadi senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, agar terus mampu membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hati yang tulus dan langkah kecil yang penuh makna. Hidup haruslah berpihak pada kebenaran yang kita pahami, yang kita yakini.